Komnas HAM menunjukkan video CCTV bersifat raw material yang merekam peristiwa di rumah pribadi mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Selain itu, Komnas HAM juga memperlihatkan riwayat komunikasi hingga foto jasad Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J sesaat setelah ditembak. Pada pemutaran video itu, Komisioner Komnas HAM Khairul Anam menuturkan apa yang terekam dalam video CCTV itu merupakan adegan penting dalam konstruksi peristiwa terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Posisi video ini harusnya memang menjadi spektrum dalam konstruksi peristiwa. Video yang ditayangkan tersebut memperlihatkan awal saat rombongan Putri Chandrawati memasuki rumah pribadi Verdi Sambo. Lalu adegan dilanjutkan dengan seorang pria berpakaian serba hitam bertemu laki-laki lain. Pria dengan setelan hitam itu lalu naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift yang berada di samping tangga. Sementara laki-laki lain terlihat keluar menuju pekarangan rumah pribadi Verdi Sambo. Tak berselang lama, pria berbaju hitam itu kembali turun ke lantai 1. Kemudian adegan berlanjut ketika orang lain berbaju biru juga naik ke lantai 3 menggunakan lift. Setelah itu, orang yang keluar menuju taman tadi kembali ke dalam sembari memegang ponsel dan duduk di tangga. Selanjutnya, pria berbaju biru kembali turun dan bertemu dengan laki-laki berbaju hitam yang duduk di tangga. Adapun salah satu orang yang berada di rangkaian adegan awal ini adalah Barada Richard Eliezer alias Baradae. Ana mengatakan rangkaian adegan tersebut adalah saat Verdi Sambo memanggil para ajudannya. Kalau video yang tersebar di publik, video ini tidak ada. Padahal ini video yang sangat penting dalam konstruksi peristiwa. Dan ini kami ambil dari raw material, jadi jangan juga dilihat jam yang ada di situ, karena ini belum dikalibrasi. Ini benar-benar raw material, dan ini memang kami potong untuk menunjukkan beberapa potongan video yang harusnya ini juga masuk dalam video yang rangkaian peristiwa agar membuat terangnya peristiwa. Nah, video ini kalau mau membuat terangnya peristiwa, memang sejak awal harusnya memang ada dalam konstruksi video yang dibuat untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, video ini khususnya yang dua orang yang naik dan turun, ya, dua orang yang naik dan turun itu menceritakan FS memanggil ADC-nya, dan di titik inilah sebenarnya yang kami tadi sampaikan. FS kepingin tahu apa yang terjadi dalam peristiwa Magelang. Yang salah satunya kalau kita kenal itu saudara Baradae. Jadi saudara Baradae disuruh naik ke atas, ditanyain apa yang terjadi di Magelang, dipanggil ke lantai 3. Yang satunya juga begitu, ADC yang satunya dipanggil ke atas, ditanyain apa yang terjadi di Magelang. Kalau yang sudah beredar di publik, di titik itulah ya menanyakan apakah kamu mau menembak. Jadi itu posisi video ini harusnya memang menjadi satu spektrum yang penting dalam konstruksi peristiwa. Tapi dalam video yang beredar yang itu menjadikan satu narasi, ini tidak ada. Kalau ini ada, ini akan terang benderang karena rangkaian peristiwanya ada. Dan ini yang kemarin juga direkonstruksi juga ada pertemuan di lantai 3, FS dengan siapa, ngapain, ini ada. Nah, ini salah satu bukti video yang kami ambil dari raw material, ya, yang kami lihat
dan ini berkesesuaian dengan apa yang kami lakukan, termasuk ketika kami nanya ke saudara Ferdi Sambo. Apa yang ketika datang ke Saguling, apa yang dilakukan, dia nanya soal apa yang terjadi di Magelang. Nah, peristiwa itulah yang sangat mewarnai apa yang terjadi di Duren 3, di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Lanjut. Nah, ini yang kemarin kita yakin sejak awal sebenarnya ketika kita lihat lini masa, pembicaraan lini masa, ini angka 1631. Yang dimaksud angka 1631 itu ini. Sejak komunikasi. Jadi ini 1631 inilah ketika kami 1631 itulah yang ketika kami datang ke Jambi, kami mendapatkan informasi 1631 itu Joshua masih bisa berkomunikasi dengan suara dengan saudara V. Nah itu makanya kami cek di lini masa macam-macam dan ternyata waktu itu Joshua masih hidup di tengah informasi sudah meninggal dan meninggalnya di jalan tol di Magelang atau di suatu tempat. Ya, ini rekam jejak digital salah satunya yang menunjukkan 1631 itu memang betul ada. Lanjut. Ini yang kami dapatkan foto, yang kami bilang tadi foto tanggal 8 Juli tahun 2022, ya, nggak sampai 1 jam setelah peristiwa penembakan. Ini posisinya. Ini mohon maaf kami blur karena itu prinsip, salah satu prinsip yang ada dalam hak asasi manusia. Kita nggak boleh melakukan inhuman degrading treatment. Jadi itu posisinya. Nah ini salah satu contoh yang tadi Pak Bika bilang sekian ratus gambar, tangkapan gambar atau foto. Nah ini yang salah satu yang kami dapat. Ini terjadi, foto ini diambil tanggal 8 bulan Juli tahun 2022, kurang dari 1 jam pasca peristiwa penembakan. Lanjut. Nah, ini salah satu titik di mana tembakan rekoset itu ada. Ini di lantai, ya, tembakan yang nantinya akan menjadikan titik rekoset. Ini di lantai itu begini dia. Kalau rekoset, pantulan. Ini ada satu ya, masuk ke satu bidang yang lain. Nah, ini salah satu titik penting yang juga kami dapatkan.